Penetapan tersangka Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula memantik pertanyaan, benarkah kasus ini murni penegakan hukum? Sebab menurut salah satu pakar hukum pidana, Kejagung keliru jika menetapkan status tersangka kepada Tom Lembong karena kebijakannya yang diambil 9 tahun silam. Berikut ulasannya. Selasa 29 Oktober 2024, publik dikejutkan dengan konferensi pers Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait perkembangan kasus korupsi impor gula yang mengumumkan Thomas Trikasih Lembong atau TTL sebagai tersangka. Thomas Trikasih Lembong yang biasa disapa Tom Lembong diduga Kejagung merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah saat ia mengeluarkan izin impor 105.000 ton gula. Kebijakan itu diambil Tom Lembong ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016. Tom Lembong bersama CS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI disangkakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur kategori kerugian keuangan negara. Kejagung menilai Tom Lembong dinilai menyalahi prosedur karena memberi izin impor gula kepada perusahaan swasta. Padahal saat itu Indonesia sedang mengalami surplus gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTL, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi. Meski begitu, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula dipertanyakan sejumlah pihak. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut Kejagung keliru jika menetapkan status tersangka kepada Tom Lembong karena kebijakannya diambil 9 tahun silam. Fikar khawatir banyak orang tak mau menjadi pejabat publik lantaran kebijakan yang dibuat menjadi perkara hukum di kemudian hari. Nggak bisa sembarangan kejaksaan menetapkan orang bekas pejabat publik gitu ya karena kebijakannya kemudian dia dikriminalkan, pidanakan. Kecuali, ada kecualinya memang. Kecuali bisa dibuktikan bahwa dari kebijakannya itu dia mendapatkan sesuatu, ya, mendapatkan uang umpamanya atau materi yang lain gitu, ya. Nah itu kan jelas, itu artinya kebijakan itu didasari pada motif yang lain gitu, ya, motif ekonomi, motif untuk mencari uang dan sebagainya. Nah, ini untuk membuat kasus korupsi impor gula terang benderang, anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto lalu meminta Kejagung memeriksa semua Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2023. Kita mendorong kejaksaan agar fair dan tidak tebang pilih. Kalau Tom Lembong ditersangkakan hanya kebijakan impor, seharusnya menteri-menteri lain juga ikut diperiksa supaya prosesnya dianggap adil oleh masyarakat. Penegakan hukum harus didorong, penegakan hukum yang fair dan adil. Bagi pakar hukum pidana Asmi Syahputra, permintaan agar Kejagung memeriksa semua Menteri Perdagangan periode 2015-2023 penting dilakukan untuk mendapatkan fakta yang berfungsi sebagai data pembanding yang jelas terkait kebijakan impor gula. Saya sepakat tadi, mau tidak mau kita harus melihat kepada data kan, karena itu adalah fakta. Satu hal atas peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan, kan sandingannya begitu. Nah, kalau tadi memang pada waktu itu memang katakanlah hasil produksi tebu kita atau gula kita memang dalam keadaan keterbatasan, berarti ada satu keadaan yang berbeda.
Tapi kenapa juga dibuka misalnya kepada perusahaan mana, berarti kan masuk ke dalam mekanisme, terlepas dari ada keadaan keterbatasan. Ini yang tadi dibilang, makanya ada beda antara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di pasal 2 itu bisa ditujukan kepada setiap orang. Sedangkan di dalam pasal 3-nya itu adalah kepada orang yang mempunyai kewenangan, ya kan? Kewenangan yang menyalahgunakan sarana, jabatan, kesempatan untuk memberikan keuntungan kepada orang lain sekalipun tidak. Jadi berarti kan kita akan fokus gitu loh. Katakanlah itu sebagai langkah antisipasi kebijakan tadi. Tapi lagi-lagi, adakah pelanggaran prosedural? Adakah pelanggaran yang secara profesional? Jadi ini yang harus dilihat. Kesempatan yang dikasihkan pada waktu itu untuk katakanlah untuk mengantisipasi kekurangan, kesempatan sarana dan jabatan itu digunakan secara azas kepatutan tidak, kecermatan atau tidak. Sementara itu, Kejagung menegaskan tidak ada unsur politisasi dalam penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Pasalnya, Kejagung telah mengantongi cukup bukti, apalagi penyidikan kasus korupsi impor gula ini sudah berjalan sejak lama. Dalam setahun, penyidik setidaknya telah memeriksa 90 saksi dan Tom Lembong sendiri telah diperiksa sebanyak 3 kali. Meskipun sejauh ini belum ada bukti aliran dana kepada Tom Lembong, namun tidak adanya aliran dana rekening ke Tom Lembong bukan jadi ukuran dirinya tidak bisa ditersangkakan. Pertanyaan saya justru muncul, apakah peristiwa itu bisa muncul kalau tidak ada regulasinya? Tapi sebagai menteri kan dia memang memiliki. Apakah regulasi itu benar? Ya? Walaupun nggak ada aliran dana ke Tom Lembong gitu. Apakah aliran dana ada baru disebut satu tindak pidana korupsi? Jadi perhitungan 400 miliar itu perhitungannya dari mana Pak? Sehingga bisa kejaksaan bisa menetapkan negara rugi 400 miliar. Iya kan, terkait soal kerugian keuangan negara itu yang kita bilang itu akan tetap dihitung secara pasti. Ya, kita akan menggandeng ahli untuk memastikan berapa kerugian keuangan negara. Ya. Jadi belum pasti bahwa kemarin kan sudah disampaikan, kalau kita lihat dari harga, ya, yang dijual itu kan 1.600, ya. Harga eceran tertingginya kan berapa? 1.300, ya. Ada selisih enggak? 13.000. Nah, dijual kan sekali lagi 13.000, dijual 16.000. Nah, kalau kita hitung dengan kuota importasinya dikali dengan selisihnya, saya kira itu kasat mata. Penjelasan dari Kejagung terkait bahwa tidak ada politisasi dalam penetapan tersangka Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula dinilai belum cukup. Sebab Kejagung harus membuktikan tuduhannya di pengadilan. Bagaimana alur dan alir kasus korupsi impor gula bisa menjerat Tom Lembong dan merugikan negara hingga 400 miliar rupiah. Bagaimana akhirnya? Kita tunggu saja hingga proses hukum bergulir di meja hijau. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.